Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri dari treat horror yang berjudul Rumah Tidak Bertuan. Cerita pada kali ini ditulis oleh Metafisika. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi treat beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian karena ceritanya akan saya mulai. Sebuah kontrakan seharusnya menjadi tempat yang nyaman, namun berbanding terbalik dengan apa yang dialami 5 orang mahasiswa di Yogyakarta. Bukan hanya gangguan, bahkan mereka tidak tahu siapa sang pemilik rumah. Cerita ini diambil dari salah seorang bernama Ilham yang menceritakan kejadian di rumah kontrakan ketika dia kuliah dahulu. Rumah ini terletak di daerah Meno Martani, Sleman, tepatnya dekat dengan sebuah masjid besar di sana. Rumah itu ditempati 5 orang, yaitu Ilham, Kali, Asa, Dimas, dan Bobi. Awalnya mereka tidak berencana untuk mengontrak bersama, namun saat Ilham itu kemudian bertemu salah satu seniornya dan menawarkan rumah yang besar dengan harga yang miring. Ilham yang sebelumnya sudah mengetahui rumah itu, tanpa pikir panjang mengajak keempat temannya dan sepakat untuk menghuni rumah kontrakan itu. Murah banget rumahnya, di bawah 15 juta kok. Ya udahlah, gas aja, jawab Ilham ketika ditanya memilih rumah itu. Rumah ini terdiri dari 2 lantai dengan rooftop yang lebar di atasnya. Terdiri dari 5 kamar, dapur di tengah rumah dan juga 2 kamar mandi. Di depan rumah terdapat pohon mangga dan tepat di seberang terdapat lapangan basket yang sudah terbengkalai. Saat Ilham mencoba mengecek rumah bersama dengan 5 orang temannya, salah satu temannya bernama Kali sempat ragu dengan rumah itu karena dia menganggap rumah itu singup dan tidak terurus. Memang rumah itu bisa dianggap rumah tua. Di dalamnya terdapat meja makan tua berwarna hitam dan di ruang tamu dihiasi ornamen lukisan bergambar harimau dan sebuah lemari besar dengan cermin-cermin yang besar pula, beserta beberapa buku lawas yang dipajang di dalamnya. Di luar rumah, tepatnya di teras dan jalan, dihiasi dedaunan mangga yang berserakan di sekitar rumah. Walaupun awalnya Kali sempat ragu, namun karena harga rumah itu yang cukup murah pada saat itu, membuat rasa ragu itu hilang dengan sendirinya. Singkatnya, ketika mereka melakukan pindahan dan mengisi rumah tersebut, biasanya eksistensi goib akan terasa ketika kita sudah berada di tempat itu cukup lama, apalagi tujuan kita adalah ingin menemui ataupun menghuni tempat itu untuk beberapa lama. Namun itu tidak dirasakan Ilham dan kawan-kawan di saat pagi mereka pindahan pada kali itu dan juga mengisi rumah. Tepat sore harinya awal mereka mengalami gesekan goib saat mereka membagi tugas untuk membeli peralatan dan beberapa kebutuhan kontrakan. Ilham dan Dimas membeli sapu, lapel, dan juga ember. Sedangkan Kali dan juga Bobi membeli beberapa lampu dan juga cat rumah. Otomatis hanya Asa di rumah itu sendirian. Sembari menunggu Asa pergi ke toilet untuk membuang hajat, tidak lama berselang pintu kamar mandi digedor-gedor sebanyak 3 kali. "Woi, bentar woi, masih berak nih gue," teriak Asa dari dalam kamar mandi. Tidak lama suara itu terdengar lagi, ditambah dengan pintu kamar mandi yang seperti didorong kuat dari arah luar. "Hei, ngapain sih? Bentar lagi belum selesai nih." Awalnya Asa mengira itu adalah teman-temannya yang lain yang mungkin jahil. Namun ketika dia kemudian keluar dari kamar mandi, Asa tidak melihat satu pun dari temannya di dalam rumah. Asa lantas kebingungan dan juga kemudian mencoba naik ke lantai 2 dan kemudian melihat seluruh isi kamar untuk mengecek siapa yang menggedor-gedor pintu kamar mandi. Dan benar saja, tidak ada seorang pun di dalam rumah itu. Beberapa menit kemudian terdengar suara motor yang dipakai Ilham dan juga Dimas.
Asa yang mendengar suara motor seketika berlari keluar rumah dan bertanya kepada Ilham, "Bam, kamu tadi itu udah balik terus pulang lagi, Pok?" "Ah, Yora, enggak kok. Orang aku baru balik ini." Tenan yang bener kamu." Tenan," jawab Ilham penuh dengan keyakinan bahwa memang dia baru saja pulang. "Beneran, emang kenapa sih?" "Lah, pas aku berak itu ada yang gedor-gedor sama dorong pintu kamar mandi." "Ah, Gali sama Bobby paling." Dari percakapan mereka berdua, muncul dugaan bahwa Gali dan juga Bobby adalah yang menjahili Asa pada waktu itu. Asa masih berpikir positif bahwa itu adalah ulah jahil dari Galih ataupun Bobby, karena mereka berdua dikenal dengan kejahilan yang sering mereka lakukan. Berjalan beberapa menit sepulangnya Galih dan juga Bobby, Asa langsung menanyakan siapa di antara mereka berdua yang menggedor-gedor pintu kamar mandi pada kala itu. Namun Galih dan juga Bobby menyangkal tuduhan Asa karena mereka itu tidak pulang ke kontrakan karena setelah membeli lampu dan juga cat rumah. Karena dari penjelasan Gali dan juga Bobby, mereka sempat makan di burjo yang ada di dekat dengan kontrakan. Memang pada saat itu tidak tahu menahu siapakah yang menggedor pintu kamar mandi. Karena dalam logika Asa yang menggedor pintu adalah manusia, karena dia sempat melihat pintu kamar mandi yang terbuat dari plastik itu seperti didorong dari luar. Asa belum berpikir itu adalah gangguan dari makhluk yang ada di rumah itu atau yang ada di sana. Bahkan Ilham pun mencoba meyakinkan kepada Asa bahwa Gali atau Bobby yang melakukan itu karena kejahilan yang sering mereka lakukan. Berjalan beberapa minggu, eksistensi makhluk goib mulai terasa dan semua orang penghuni rumah mengalaminya. Kali ini ternyata dialami oleh Gali. Kamar Gali memang berada paling belakang. Ketika sholat maghrib, kebetulan arah kiblat adalah arah jendela kamarnya yang langsung menghadap ke arah sawah dan kebun pisang. Di rakaat pertama sampai kedua Gali tidak merasakan keanehan apapun. Ketika dia bangkit dari rakaat kedua, dari ekor matanya melihat sesuatu berwarna putih seperti sedang mengintip dari luar. Gali sempat ingin melihat ke arah itu, namun dia masih mencoba khusyuk untuk menuntaskan rakaat terakhirnya. Setelah salam dan juga kemudian ketika berdoa, dari ekor matanya masih merasakan sosok putih-putih tersebut. Rasa penasaran Gali membuatnya tidak bisa menahan apakah sosok yang dilihat dari ekor matanya. Ketika dia mencoba menengok ke arah jendela dan betapa kagetnya melihat sosok kepala pocong dengan wajah yang kosong dan beberapa bercak darah. Tak ayal Gali kemudian berteriak, kemudian berlari menjauh dari rumah tanpa mengunci pintu dan mengungsi ke sebuah angkringan dekat kontrakan mereka, sembari melihat kontrakan dari kejauhan menunggu teman kontrakan lain datang. Beberapa jam berselang, Ilham yang kemudian pulang dari kegiatan kampus bingung melihat pintu kontrakan yang terbuka lebar dengan keadaan lampu yang tidak menyala padahal sudah jam 9 malam. Ilham segera menyalakan lampu depan dan tidak lama datang Gali yang langsung menceritakan kejadian yang ia alami tadi. Sejak saat itu Gali kemudian menutup jendela kamarnya dengan sebuah poster besar dan menutup dengan gorden gelap untuk keharapannya tidak melihat itu untuk yang kedua kalinya atau bahkan seterusnya. Namun sejak saat itu pula muncul keanehan-keanehan yang sering dialami, seperti ada sesuatu yang membuka gerbang dan energi yang ada di rumah tersebut. Setiap malam sekitar jam 11:30, siapapun yang ada di kontrakan di jam itulah sering mencium kembang melati. Bahkan teman-teman lain yang notabene bukan penghuni kontrakan juga mencium bau kembang melati tepat di jam 11:30 malam. Keanehan lain adalah di waktu tertentu, atau bisa dibilang malam weton tertentu di jam 9 atau 10 listrik kontrakan sering mati dengan sendirinya. Sering juga terdengar suara langkah kaki dari arah tangga yang memang terdengar sangat jelas, apalagi tangga rumah tersebut dibuat dari sebuah kayu.
Nah, suara itu hanya bisa didengar oleh 4 orang, yaitu Bobby, Gali, Asa, dan Ilham Dimas. Yang kamarnya berada di lantai 2 tidak pernah mendengar suara itu karena kamarnya yang kedap suara. Saking seringnya mendengar suara, pernah di suatu malam Ilham dan teman-temannya ini berinisiatif untuk membuktikan suara itu dari arah ruang tamu. Walaupun Dimas tidak pernah mendengarkan suara itu, namun rasa penasaran Dimas muncul karena mendengar cerita anak kontrakan lain yang sering menceritakan suara itu setiap malam. Mereka berlima berkumpul dan kemudian menunggu suara itu dengan sebuah pembuktian. Apakah suara itu muncul ketika mereka berlima kumpul menjadi satu? Dan apakah suara yang mereka dengar hanyalah suara langkah kaki Dimas yang sering mondar-mandir ke kamar mandi ketika malam hari? Mereka melakukan itu dengan alasan suara derapan kaki memiliki ciri khas. Suara hanya terdengar ketika Gali, Bobby, Asa, dan Ilham sudah berada di kamar masing-masing atau saat mereka mulai tertidur lelap. Dan suara itu menjadi sebuah keanehan karena suara yang begitu keras dan tidak jarang mengganggu kenikmatan mereka ketika tidur. Mereka melakukan pembuktian sembari bermain kartu dan beberapa cangkir kopi, menunggu suara itu datang hingga pagi hari. Hingga pukul 2 yang biasanya suara itu terdengar tidak kunjung menunjukkan eksistensinya. Hingga muncul obrolan bahwa suara itu berasal dari Dimas yang sering mondar-mandir ke kamar mandi. Namun Dimas membantah dan merasa sangat jarang, bahkan tidak pernah turun di jam di mana suara itu sering terdengar. Walaupun sempat terjadi perdebatan dan pembuktian mereka malam itu dirasa nihil, sekiranya sekitar jam 4 pagi, mereka kemudian mulai membereskan gelas dan juga kartu yang berserakan di ruang tamu. Beberapa menit kemudian suara itu muncul tiba-tiba dari arah tangga. Suara itu terdengar 2 kali seperti mengarah turun dan juga naik. Yang awalnya penasaran, ternyata mental mereka teruji setelah mendengar suara itu. Seketika rasa panik muncul dan mereka sempat berlari ke arah kamar Ilham. Bahkan Bobby yang terkenal pemberani pun langsung menutup badannya dengan selimut dan bantal. Tidak lama berselang terdengar suara, ya seperti itu. Suara keras itu berasal dari atas, tepatnya dari kamar Dimas. "Woi, apa itu? Wah, gak bener ini," teriak Bobby cukup keras. Kepanikan bertambah dan bingung harus berbuat apa. Ilham yang mencoba menenangkan yang lain pun mengajak untuk ke lantai 2 untuk mengecek kamar Dimas. Akhirnya yang lain pun mengiyakan dan berbaris menuju lantai 2 dengan Ilham berada di depan, Bobby, Asa, Dimas, dan Gali berada di belakangnya. Mereka berjalan perlahan dan penuh hati-hati menuju lantai atas sembari diselimuti rasa was-was karena takut ada kejutan suara ataupun sosok yang akan muncul dari balik kegelapan. Langkah kaki mereka sempat terhenti ketika mendengar suara serak-serak seperti itu dari arah kamar Dimas. Beberapa detik kemudian mereka melanjutkan langkah kaki dan betapa kagetnya melihat kamar Dimas yang sudah berantakan dengan beberapa kertas yang berserakan. Kursi yang sudah berada di pojok kamar seperti dilempar dan kasur yang sudah berdiri tegak. Entah apa yang dirasakan mereka pada saat itu, mereka hanya bisa terkagum walaupun diselimuti rasa takut ketika melihat kamar Dimas sudah berserakan. Ilham sempat masuk ke kamar untuk mengecek keadaan. Tidak ada tanda-tanda manusia, apalagi jendela kamar yang Dimas yang terkunci rapat dari dalam. Bobby sempat melontarkan kata itu adalah ulah seekor kucing, tapi logikanya, bagaimana bisa seekor kucing melempar kursi dan juga membalikan sebuah kasur besar? Masih menjadi pertanyaan sosok apa yang sebenarnya mampu memporak-porandakan kamarnya Dimas. Dari kejadian itu, di malam selanjutnya, mereka tidak berani tidur sendirian dan selalu tidur bersama-sama di ruang tamu selama beberapa hari. Karena kejadian yang semakin di luar nalar, Ilham kemudian sempat mengundang seorang indihome atau indigo ya teman-teman, untuk membantunya agar tidak ada teror lagi di rumah kontrakan. Dan hasilnya selama 2 bulan suara itu benar-benar hilang, walaupun bau kembang melati kadang kala masih tercium.
Ketika suara itu sudah hilang dan mereka pun merasa tidak ada gangguan lagi, ternyata rasa aman itu ditolak oleh makhluk gaib yang ada di sana. Tepatnya setelah kontrakan Ilham dijadikan markas para pemabuk selama beberapa hari. Suatu malam ketika Ilham sedang bersantai sembari mendengarkan lagu, tiba-tiba lampu kamarnya bergerak dengan sendirinya. Ia ceklak-ceklek seperti itu. Ilham kemudian melihat dengan jelas saklar lampu kamarnya bergerak ke arah on dan off, seolah-olah sedang bermain dengan saklar lampu. "Woi, jangan ganggu!" Teriakan Ilham membuat saklar lampu itu berhenti bergerak dan kemudian muncul suara serak-serak seperti itu dari arah depan rumah. Suara yang Ilham dengar adalah seperti suara orang yang sedang menyapu dengan sapu lidi. Walah, malah diterusin. Diam-diam. Dan tiba-tiba listrik kontrakan padam dengan sendirinya. Disinilah mental Ilham pun diuji. Ilham yang awalnya menantang mentalnya itu benar-benar ciut seketika listrik kontrakan padam dengan sendirinya. Dengan penerangan seadanya, Ilham kemudian mengambil rokok, dompet, dan kunci motornya untuk pergi ke salah satu kos temannya yang tidak jauh dari kontrakan. Baru pagi harinya, Ilham kemudian kembali ke kontrakan dan sempat ditanya oleh Bobby kenapa semalam ia tidak pulang ke kontrakan. Ilham ini menceritakan kejadian malam itu, dan ternyata Bobby yang pulang malam itu mengatakan bahwa listrik kontrakan dalam posisi hidup karena Bobby yang pertama kali pulang dari teman-teman kontrakan yang lain. Memang setelah menjadi tempat mabuk, energi gaib seperti muncul kembali, namun berbeda dari sebelumnya, dan bisa dikatakan menjadi lebih besar dari awal dia menempati kontrakan. Suatu sore ketika listrik di daerah kontrakan padam, Ilham mencoba iseng memotret secara acak beberapa kali ke seluruh penjuru kontrakan. Bobby kemudian berkata seperti ini, "Apa kau bikin itu, Pra? Kenapa foto-foto itu kau?" Ilham kemudian menimbali, "Anjing lah, coba lihat ini, Pra." Apa tuh, Pra?" Gak betul lagi ini kontrakan. Kau pun mabuk kemarin dan dah pergilah." Hasil potret Ilham terdapat sosok yang terlihat dengan jelas pada saat itu. Sosok wanita bergaun putih dengan muka dan juga rambut yang panjang. Ketika kemudian Mimin mencoba meminta hasil jepretan kala itu, file sudah rusak tanpa sebab padahal sudah ia simpan di dalam drive. Namun dia masih memiliki foto sesaat sebelum mereka mendapatkan sosok yang terlihat sangat jelas. Dan setelah melihat hasil jepretan Ilham, Bobby memaksa pergi dari kontrakan karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketika Bobby dan juga Ilham pergi dari situ, di malam yang sama sepulangnya Asa dari kegiatan kampus. Asa ini kemudian masuk ke dalam rumah dan sempat duduk di ruang tamu yang langsung mengarah ke sebuah wastafel, yaitu wastafel dapur dan meja makan tua. Di posisi itulah Asa melihat sosok wanita bergaun putih berdiri sembari mencuci piring dengan suara air mengalir dan suara piring yang bergesekan. Asa mencoba mendekat dan juga memastikan siapa wanita itu. Terlihat dengan mata kepalanya sendiri, kaki wanita itu tembus ke dalam tanah. Tanpa berpikir panjang, Asa kemudian berlari ke kamar menutup gorden dan juga mengunci pintunya rapat-rapat. Asa yang ketakutan kemudian mencoba menghubungi teman-teman yang lain. Gali dan Dimas yang segera datang langsung menuju ke kamar Asa untuk melihat keadaannya. Gali, Sa, kamu itu ngapa, Sa? Sa, kamu itu kenapa? Asa kemudian menjawabnya, "Siapa itu?" Kemudian Gali juga menjawab begini, "Iki aku sama Dimas." "Bukain, Sa, cepat. Kenapa kamu, Dibukalah pintu kamar dengan raut wajah Asa yang pucat dan tangan bergemetar. Dengan bibir yang bergetar, Asa menceritakan apa yang dilihatnya sebelumnya itu. Gali sempat bingung karena baru melihat sosok wanita, karena yang dilihatnya
ketika sholat adalah sosok pocong, bukan sosok wanita yang dilihat Asa. Tidak lama ilham Bobby yang kemudian datang langsung mendatangi Asa yang sedang duduk bersama Galih dan juga Dimas. "Kau ini kenapa, Sa? Lihat wanita kan pasti?" "Kok tahu kok, Bob?" "Iya tahulah. Tadi sore Ilham motret dapur ada ceweknya. Gara-gara Ilham itu." "Mana ada, aku pula. Kan gak sengaja." "Tapi baru kali ini Bob ada cewek." "Baru Poyo?" Iya juga ya. Ada baru lagi bah. Yang kemarin aja mau mati aku dibuatnya." Memang selama ini mereka belum pernah diperlihatkan ataupun suara sosok-sosok wanita, hanya setelah teman IndiHome Ilham datang ataupun teman yang indigo ya teman-teman. Dan setelah kejadian pesta miras ada sosok wanita yang memunculkan eksistensinya. Sosok wanita ini ternyata hanya mengincar penghuni kontrakan ketika Ilham bersama temannya bernama Doko. Ilham yang pada saat itu selesai mandi menuju kamar. Doko yang pada saat itu menunggu di ruang tamu sembari menonton TV dengan posisi yang sama dengan Asa sebelumnya. Dari situlah Doko melihat sesuatu dari arah dapur berdiri menatapnya. Doko yang tercengang dengan sosok itu sontak berteriak, Ham, itu Ham, putih hitam Ham." Ilham yang terkejut menghampiri Doko dan kemudian sudah melihat Doko menangis sembari menunjuk tangannya ke arah dapur. "Ngopo kok? Kenapa? Kok nangis?" Sudah, Deo, ayo balik, cepat ganti baju." Ilham yang masih dibalut handuk segera berganti pakaian dan segera pergi dari kontrakan itu. Ilham bertanya kepada Doko apa yang membuatnya menangis. Doko menjelaskan melihat sosok wanita dengan wajah hitam dan rambut panjang berdiri menatapnya tepat di dapur. Ilham yang mendengar penjelasan Doko teringat Asa yang melihat sosok yang sama dan juga melihat di tempat yang sama. Setelah kejadian sosok itu, Doko tidak mau kembali lagi ke kontrakan Ilham dan merasa kapok bertamu ke kontrakan Ilham. Beberapa hari setelah kejadian Doko, keanehan kembali dialami oleh Asa. Di dalam kamar Asa sering ada kumpulan rambut yang panjang tepat di pojok kamar. Bukan hanya satu, namun beberapa kumpalan yang sering Asa temukan. Setiap hari ia temukan kumpalan itu dan setiap hari pula ia membersihkan kumpalan rambut panjang itu. Mungkin karena muak, Asa membiarkan kumpalan rambut itu dan anehnya kumpalan rambut itu hilang dengan sendirinya tanpa ia bersihkan. Sosok wanita ini memang menjadi momok kontrakan. Suatu ketika Dimas sedang membersihkan kamar mandi belakang. Dimas yang sedang fokus membersihkan segala penjuru kamar mandi tiba-tiba mendengar lengkingan tertawa wanita. Dimas yang merasakan hening dan juga merinding, pada kala itu ya tentu saja merinding hebat, mencoba tenang, kemudian segera membereskan alatnya. Dan ketika dia membelakangi bak kamar mandi, tiba-tiba ada sebuah guyuran air yang menghantam punggungnya. Sontak saja Dimas berlari menuju kamar dan sesegera mungkin memejamkan mata. Saat itu Dimas tidak bercerita kejadian yang ia alami kepada yang lainnya. Gangguan berlanjut dialami yang lain satu persatu. Kali Ilham dan Bobby merasakan hal yang sama, namun dengan suara lengkingan wanita yang didengar mereka bertiga ketika menggunakan kamar mandi belakang. Karena gangguan-gangguan itu dialami oleh semua orang, Ilham kemudian berinisiatif menggembok kamar mandi agar tidak ada yang merasakan gangguan itu lagi. Namun itu hanyalah sebuah candaan semata. Suara lengkingan itu masih sering terdengar, terutama Galih yang memang dekat dengan kamar mandi belakang. Bahkan Galih memilih lebih sering untuk tidur bersama Bobby dan juga Ilham ketika ada tanda-tanda suara itu akan terdengar lagi. Tetapi sosok yang dulunya pernah Galih lihat di sebuah jendela kamar terlihat kembali ketika dia sedang membuang sampah tepat malam hari. Dia melihat sosok pocong tepat di seberang jalan dan berdiri tepat di sebuah pelang jalan. Galih sempat tidak bisa bergerak dan hanya berdiri saling menatap.
Beberapa detik kemudian sosok pocong itu hilang beriringan dengan Galih yang berlari kecil menuju kamar Ilham. Memang gangguan yang terjadi seperti berurutan dan selalu dirasakan oleh kelima orang penghuni kontrakan itu. Kejadian paling epik dan juga membuat mereka tidak betah lagi di kontrakan itu adalah ketika sekitar 10 orang sedang bermain gitar dan menikmati beberapa jamuan malam di lantai atas, tepatnya di rooftop rumah. Sedang asik-asiknya menikmati malam, tiba-tiba dari kejauhan terlihat sambaran cahaya merah mengarah ke pohon mangga. Beberapa orang mencoba mengecek cahaya apakah itu, namun tidak ada cahaya ataupun sesuatu yang memicu adanya cahaya merah itu datang. Namun tidak lama kemudian muncul bau anyir yang sangat menyengat. "Wayai, wayai," celetuk Ilham dengan senyuman nyelenehnya. Anak-anak kontrakan yang sudah mengerti kode Ilham segera membereskan semua barang dan mengajak yang lain untuk kembali ke dalam rumah dan diminta untuk segera tidur. Kelima orang lain selain penghuni kontrakan merasa bingung kenapa diminta untuk masuk dan membereskan semua. Padahal mereka merasa tidak ada yang aneh. Ketika semua berkumpul di ruang tamu, muncul obrolan yang di situ Bobby menjelaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah kontrakannya. Bobby ini menceritakan segala sesuatu yang pernah mereka rasakan kepada 5 orang lain yang selain penghuni kontrakan itu. Bobby yang sedang menceritakan satu persatu, tiba-tiba mereka mencium bau gosong dan terlihat sebuah percikan merah seperti api dari arah luar. Ilham yang otomatis membuka pintu rumah dan betapa ngerinya ke-10 orang melihat sebuah bola api yang terbang berdekatan dengan pohon mangga dan membuat beberapa ranting dan daun terbakar. Bola api kemudian terbang dan menjauh dengan cepat menuju arah barat. Beberapa orang sontak tidak bisa bergerak dan terkagum dengan apa yang mereka lihat barusan. Namun Ilham yang tidak terbuai segera mengambil ember berisi air dan memadamkan api yang membakar pohon tersebut. Ilham dan juga yang lainnya sempat tidak percaya dengan apa yang dia lihat dan bertanya, kenapa bisa semua orang melihat dan mencium bau anyir malam itu? Dari kejadian inilah, beberapa penghuni kontrakan mulai takut dan tidak nyaman berada di rumah. Bobby, Galih, dan juga Dimas lebih sering berada di kontrakan temannya, dan hanya ada Ilham Asa yang lebih sering berada di kontrakan. Hingga di penghujung masa kontrak, Dimas dan Bobby dan juga Galih memilih untuk pergi dan berpindah kontrakan. Asa ini juga memilih untuk lebih sering ke asal rumahnya Salatiga dan hanya tersisa Ilham sendirian. Ilham sebenarnya sudah memutuskan untuk berpindah, namun harus menunggu 1 bulan untuk bisa berpindah karena kos yang akan ia tempati selanjutnya masih dipakai penghuni sebelumnya. Di masa 1 bulan kepindahannya, gangguan masih sering dirasakan Ilham sendirian. Bau kembang melati masih sering tercium dan suara tangga kembali muncul setelah beberapa bulan berhenti. Bahkan, lampu yang berada di antara ruang tamu dan dapur selalu mati walaupun sudah diganti beberapa kali dengan lampu baru. Suatu hari beberapa adik kelas Ilham semasa SMA datang dan menginap di kontrakan. Malam hari sekitar jam 12 malam, adik kelas Ilham mendengar orang mencuci dan mandi di kamar mandi belakang, padahal hanya tinggal Ilham seorang aja yang berada di kamar itu di kontrakan itu. Apalagi kamar mandi belakang sudah digembok sejak beberapa bulan yang lalu. Dari awal memang Ilham sudah menduga ada yang tidak beres dengan kontrakan itu. Ketika ia ditawari melanjutkan kontrakan yang sebelumnya dipakai oleh seniornya, Ilham sempat bertanya kepada seniornya berpindah kontrakan. Seniornya ini beralasan ingin pindah yang lebih dekat dengan kampus, padahal sebelumnya senior kan yang lain yang kebetulan satu kontrakan bercerita mendapat kontrakan baru yang tidak jauh dari kontrakan Ilham. Kejanggalan lain adalah ketika ada masalah dengan kontrakan seperti kerusakan rumah dan air yang mati. Ilham diminta untuk menghubungi seniornya namun bukan menghubungi pemilik rumah, dengan alasan pemilik rumah hanya percaya dengan seniornya. Bahkan Ilham kemudian menjelaskan belum pernah bertatap muka dengan pemilik rumah. Ia bahkan tidak tahu siapa pemilik rumah dan tidak tahu yang dibayarkannya itu dulu apakah sampai ke tangan pemilik rumah karena ia membayar kepada seniornya.
Bubi juga pernah bercerita kepada Ilham ketika ia berbincang dengan tetangga. Tetangga rumah tidak tahu pemilik rumah sebenarnya, dan sepengetahuan tetangga sebelum dipakai mahasiswa, rumah itu dulunya dipakai oleh Pak Sutri selama beberapa tahun dan tidak pernah terurus. Kesaksian tetangga juga mengatakan dulunya di sampah rumah sering menemukan bungkusan penuh dengan bunga dan beberapa bekas dupa yang mungkin dipakai oleh pasangan suami istri itu melakukan sesuatu. Pak Sutri itu tidak pernah bertegur sapa dan tidak tahu menahu kapan angkat kaki dari rumah itu. Ketidaktahuan Ilham tentang siapa sang pemilik rumah menjadi pertanyaan besar dalam benaknya. Pertanyaan yang lain adalah apakah gangguan yang ia rasakan juga dirasakan oleh seniornya. Dengan alasan itulah kenapa seniornya menawarkan rumah kontrakan itu kepadanya. Apakah ada sesuatu yang besar di rumah tersebut? Dengan kejanggalan-kejanggalan yang dialami Ilham dan keempat temannya seperti tidak pernah berhenti dan meneror mereka satu persatu. Sampai saat ini Ilham belum menemukan jawaban siapa pemilik rumah itu. Bahkan ketika ia bertemu seniornya yang menawarkan rumah itu, sang senior seperti menyembunyikan siapa sang pemilik rumah sebenarnya. Walaupun teka-teki soal siapa sang pemilik rumah masih menjadi misteri, akan tetapi Ilham menduga memang ada sesuatu yang aneh dengan rumah tersebut. Dari awal ia menempati rumah tersebut, ada satu kamar yang sama sekali tidak boleh untuk dibuka. Lokasi kamar di garasi depan dan berada di paling ujung. Ilham sempat bertanya dengan salah seorang seniornya dan dia hanya berkata bahwa kamar itu memang sudah dalam keadaan tertutup sejak sang senior menempati rumah tersebut. Ilham juga menceritakan bahwa barang-barang pemilik rumah itu bisa dianggap adalah barang-barang kuno, dari meja, karpet, lemari hingga lukisan bergambar harimau yang menjadi sesuatu yang cukup aneh. Apalagi lukisan bergambar harimau yang bisa dibilang punya daya tarik tersendiri, ditambah lemari yang diisi dengan buku bacaan kuno yang terkunci rapat. Ilham yang pernah mencoba membuka seolah-olah tidak berani karena dia takut buku itu adalah privasi dari si pemilik rumah. Keanehan lain yang masih Ilham ingat sampai saat ini adalah ketika Ilham dan Kali berinisiatif untuk mengunjungi Pak RT setelah 4 bulan menghuni rumah itu. Pak RT yang rumahnya hanya berjarak 4 rumah dari kontrakan pun sempat terkejut. Ya karena selama ini dia itu tidak tahu jika rumah yang Ilham tempati dihuni oleh manusia. Karena Pak RT sendiri mengira rumah itu kosong, bahkan tidak tahu menahu jika sudah dihuni oleh mahasiswa 2 tahun belakangan. Alah, saya kira itu rumah kosong ya mas. Saya malah baru tahu itu dikontrakan. Ilham saat itu mengira itu hanyalah sebuah candaan semat. Namun ketika Ilham pergi dari rumah tersebut, sempat terbesit pikiran bahwa sebenarnya warga juga sudah tahu cerita di balik rumah yang ia tempati dahulu. Memang semua masih menjadi sebuah pertanyaan besar dan kabarnya sekarang rumah tersebut sudah tidak ditempati alias kosong sejak bulan Desember 2019. Menarik dikulik sebenarnya bagaimana reaksi makhluk yang ada di sana bila mana ditempati oleh manusia lagi. Dengan kejadian yang dialami Ilham saat itu ditambah lagi sekarang rumah itu tidak ditempati hampir 2 tahun lamanya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf nih. Oh iya, jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini ya. Serta jangan lupa pula untuk kalian subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.